Apa ya? Pertanyaannya katanya nunggu kreatif. Apa pure dari kepala aku aja? Pure dari kepala lu aja. Lu bebas mau nanyain siapa aja. Sebenarnya ke Arab sih. Kita ada batasan menjawabnya kan nih? Nah itu kita ada batasan pertanyaan dan batasan Ya jawaban. spoiler lah. Ya pokoknya Jangan, sampai cuma jangan spoiler sampai aja, yakin. Yakin. Yang ada di otakku ini udah pertanyaan pertama udah. Aku nggak tahu batasannya sih anjing. Apa? Ya main HP semua. Aku nggak main HP. Katanya tunggu kreatif. Bentar, Kak. Si Ipul udah pulang ya? Udah. Enggak. Soalnya si Ipul chat aku. Gue udah kasih makan deh. Gue lupa lah. Apa jatuh kali ke bawah? Enggak, Pak, tadi gue lagi masih pasang deh. Hah? Bukan masih di baju tadi. Tadi gue lepas, cuman Apa ya maksud batasan ini ya? Ya harusnya horor. Pas udah mau tidur semua. Dan bukan masalah spoiler kan aku bisa membatasi pertanyaan itu. Tokyo Kartek, Kibar, Kiraman. Itu kan dari promo. Dari prom bisa. Udah. Gue tahu. Pernah Nih ngomongin, untuk membuka ya. Aku udah ada pertanyaan di otakku. Tapi dia udah pernah ngomongnya, aku baru ingat dia udah Enggak, pernah. sebenarnya pertanyaannya jangan ke gua kan kita semua kan bermain gitu. Ya yang bikin aku tembak direkturnya dulu dong. Oke. Dan ini kayak pertanyaan jembatan sebelum masuk ke filmnya. Ini film Harusnya horor. harusnya horor dan ini sebenarnya udah pernah tahu. Aku tapi lebih ingin tahu jawabanmu yang lebih lengkap. Kenapa kamu memutuskan untuk? Karena PH kan udah minta lanjut atau enggak? Kenapa kamu mau melanjutkan film ini? Maksudnya melanjutkan itu bukan as a production kita udah kelar. Ingat kan PH pernah nanya terserah Arab mau dilanjutin atau enggak ini film, mau dipublish atau enggak, bahasanya seperti itu. Kenapa kamu memilih untuk mempublish? Itu. Ya ada legasinya. Ada legasi dari bukan cuma satu orang kan, legasi dari banyak orang kan. Legasi dari banyak orang. Kalau Ini misalnya karya kolektif dan kau ngerasa iya ini kan karya kolektif kita semua. kau ngerasa nggak bisa egois untuk karena bisa. urusanmu sendiri, akhirnya yang lain jadi korbannya. Iya bisa. Setelah 2 hari kita ketemu sama produksian Ghost in the Shell, ngobrol sama Dylan 97. Lu ada rasa jiper atau rasa ketakutan nggak tentang film itu? Atau gimana sekarang pandangan lu soal film horor? Jiper enggak? Kan udah ngeliat satu trailer, dua teaser. Ya. Jiper enggak. Dari segi cerita atau apapun Jiper gua nggak jiper sama sekali. Apalagi setelah gue preview ya, setelah gue nonton gitu kan. Setelah gue nonton gue nggak jiper, terus malah ke trigger kayak ternyata imajinasi itu seluas itu gitu. Dan enak banget bisa dituangin di film. Apalagi di cerita yang kita semua udah tahu ya, dan kita syuting juga kan. Kayak gitu, dan gue bener-bener nggak jiper sama sekali. Jatuhnya lebih ke excited berarti justru. ya triggeringnya yang good way lah. Tapi sebelum lu lanjut nih, gue enaknya panggil lu Mas, Om atau Enggak kan kita sebenarnya cuma nongkrong aja, nggak usah kayak host dan ini juga. Padir ya? Padir. Oh, ganti BGM dong biar kerasa beda segmen boleh. Masnya Greta kok ada di sini? Ah ini masa aku juga baru dapet tadi. Boleh. Apa tadi sampai mana? Sorry. Ya, kau ke trigger nggak? Maksudnya bukan trigger, kau ke jiper nggak dengan dua film yang kita bahas 2 hari belakang ini disutradarai 2 nama gede di Indonesia, sedangkan kau newcomer director. Seharusnya kan ngobrol dulu sama mereka baru bikin film. Ini beda, filmnya udah jadi terus baru ngobrol sama mereka. Ada sesuatu yang kayak penyesalan, anjing kenapa nggak ngelakuin hal ini, kenapa nggak ini kayak gitu. No, dari segi cerita, dari segi cara gua ngedirect,
shot apalagi. Gue malah sangat terserah mau dibilang NPD, cuma mau dibilang apa tuh ya terserah ya. Cuman gue sangat pede kalau misalnya abang nonton gitu, abang Joko Anwar nonton misalnya, dia pasti akan itu juga akan apa namanya Mind blowing. ya, at least ada dikit lah, at least ada. Hei Reza, Ada. yang kau bawa ini nggak ada aktornya loh. That's Nggak the ada aktor point. berpengalamannya loh. That's the point. Kenapa kau pede? Hah? Kenapa kau pede? Magic happen in so many ways. Dan magicnya di kalian semua yang nggak pernah acting secara serius itu. Aku tahu kenapa kau bisa pede. Gua pede banget. Pede nggak? Jujur nggak usah ini untuk urusan promo, nggak usah ini untuk karena ini depan kamera, live streaming. Kau sebenarnya pede nggak dengan karaktermu di Harusnya Horor? Maksudnya dalam artian actingmu di Harusnya Horor. Jujur dong. Jangan nggak usah ngejokes, nggak usah patah. Pelan. Jujur aja. Enggak dia takut keceplosan. Benar ya. Aduh, boleh gak sih gua? Weh, aku nggak tahu. Jangan lah ngarap. No. Apa? Mau ngomong apa? Yo, yang jawab dulu deh. Ada dunia baru buat gue ya. Dunia baru buat gue. Kalau dari gue pribadi ini nggak bercanda tapi ya. Ini Nggak berarti bercanda. serius nih konteksnya nih. Serius, Ya, konteksnya oke, serius, oke, nggak usah oke. dipatah-patahin, ngomong apa adanya. Ayo dong, Ger, ngobrol, Ger. Kalau gue karena ini dunia baru buat gue, ala macam setiap kali gue terjun ke dunia baru, sangat bullshit kalau gue bilang gue pede. Ya. Sangat bullshit kalau gue pede karena ini benar-benar kayak playground baru buat gue, ala macam. Sama seperti Bahkan pertama. yang lo hindarin ya, sorry. Iya. Bahkan yang gue hindarin. Iya. Gue gini, ini disclaimer dulu. Gue penikmat film. Gue sangat suka nonton film. Bahkan gue pernah ngomong kan, ada maksudnya Netflix gue tamatin. Iya. Gitu kan. Untuk filmnya ya. Kecuali anime. Dan Dan series. beberapa series lainnya dalam macem. Tapi gue nggak pernah ada di bayangan kepala gue tuh kalau ya udah gue akan menjadi Donate makin kasih luas. kesempatan untuk menjadi aktor. Jadi dia benar baru banget. Kalau dibilang nggak pede mah gue nggak pede. Tapi magicalnya, kalau ini sekali lagi nggak ada urusan sama promo ya. Aku nggak mikirin itu. Nah, sebelum lanjut, tapi ya bisa gue bilang karakter yang gue terima, karakter yang harus gue perankan, tanpa mem-spoiler apapun, intinya karakter ini cukup Challenge. bikin gue pusing. Karena sebenarnya kayaknya lumayan jauh dari gue. Yes. Mic dapur berisik. Lumayan jauh dari gua gitu loh. Itu yang sangat challenging buat gua gitu loh. Kayak bukan pede atau enggak ya nggak pede sebenarnya. Apalagi first timer ya, sama kayak lu kan, ini bukan sesuatu yang bisa dimain-mainin gitu loh. Ada apa ibaratnya includein banyak orang gitu yang di luar kita segala macem. Rasanya kalau gua nggak all out itu kayak nggak fair aja buat semua. Iya, terlalu selfish kalau misalnya gue nggak all out. Jadi kalau gue nggak menjanjikan acting gue seperti apa, gue nggak menjanjikan gue sebaik apa, tapi bisa gue bilang itu udah 100% of me lah. Kalau 100%, ini sering gue bilang, gue pernah ngomong di stream gue. Kalau 100% of me di film Harusnya Horor tidak cukup, berarti gue bukan aktor yang baik aja. Karena ini menurutku bisa spoiler, bisa enggak, kok bisa nggak tahu kapanpun. Kayak pada saat Arab bilang kita mau main film, yang ada di otakku, mungkin maraton di film nih. Dalam artian kita dengan karakter kita masing-masing, kayak ya Jod being Jod, Yuka being Yuka, Niko being Niko, dengan karakter kita masing-masing yang nggak perlu kita belajar banyak. Dan ternyata begitu ngeliat skripnya, anjing jauh banget bangsat. Itu pikiran bodohku aja pas pertama kali Arab bilang main film, dan ternyata jauh banget kan. Dan fun fact-nya, Jod ini betul kata dia yang paling challenging, dalam artian karakter dia ini yang paling jauh dari sifat aslinya dia. Tapi anehnya, ajaibnya, di set dia paling banyak dipuji.
oleh orang-orang set yang mereka berpengalaman di dunia film. Dan kemarin Joko Anwar tanpa mengetahui hal itu, wujudnya cuma kau doang. Itu menurutku ya bakat, nggak bisa. Gue udah bilang bakat. Dari pas gue direct, terus gue ngelihat dia acting di day itu, gue kayak ngentot jadi orang ini. Udah jadi orang ini. Itu yang itu. Hah? Ya, Itu yang yang itu. itu. Yang itu. Yang one on one. Yang itu. Gue bilang jadi orang ini bangsat, gue bilang. Di luar dari cara gue mendirect ya. Di luar dari cara gue mendirect ya. Kan gue mendirect tapi kalau nggak nyampe, balik lagi sekali lagi. Lu kan juga meragukan karena kita semua bukan aktor. Betul? Even aku meragukan kau sebagai director dong. Yes, Untuk of course. film ya. Of course. Ya, karena ini semua benar-benar debut kita. Wajar. Makanya, tapi ketika day itu gue syuting, langsung kayak ngentot jadi orang ini. Yeah, he could be the next Ciko Kurniawan. I think so. Telepon Ciko. Let me know. Serius. Kalau lu butuh pengganti. Kalau ada mau aja ya. Anjing. Asik. Oke. How about you, Yuka? Apa pertanyaannya? Dengan pertanyaan yang sama. Pede gak? Pede nggak? Nah, dengan hasil kita udah lihat reviewnya, udah lihat ininya apa? Maksudnya? Oh nggak bisa. Oh, Karena oke. preview beda. Oke, kau pede nggak dengan actingmu? Masih acting aja lah. Kau sendiri nggak pede? Enggak. Itu dia bertanya kita semua, kenapa dia pede? Enggak, tapi ada banyak karena ini pertama kali juga kan. Terus gue gak bisa menilai dari kacamata. Gue gak tahu kalau misalkan shot seperti ini bakal preview seperti apa, bakal diedit seperti apa, Oh, iya. bakal potongan seperti Sound apa. effect-nya seperti apa? Itu gue gak ada gambaran, makanya gue sangat gak pede. Mungkin karena kalau dari gue ngerasanya gue sudah berusaha semaksimal mungkin. Semua kok. Semua mungkin udah seperti itu, cuman gue bisa bilang proses syuting film harusnya horor dari preparation dan segala macam itu hari paling stressful di hidup gue, paling stressful di hidup gue karena segitu Karena waitingnya, karena actingnya. Semua. preparationnya, Kayaknya itu karena ngebut banget deh. anxiety guanya, karena Enggak. gue Pressure. Pressure-nya pressure-nya, gila. ekspektasinya, gak ada yang beban ekspektasi ke gue, cuman gue ngerasa gue mesti earn sesuatu gitu loh. Film nyet anjing Sorry, layar film, lebar cok. Sesuatunya apa? Iya kalian, iya maksudnya. Dari opportunity yang dikasih, itu menurut gue opportunity itu Once in a lifetime anjing. once in a lifetime, dan banyak orang yang seumur hidupnya buat syuting Jadi dan pemain jadi film. pemain film di Iya. bioskop layar lebar itu mereka mesti kejar seumur hidup, sedangkan gue dikasih opportunity yang kayak Cuma-cuma aja. dan itu yang bikin gue kayak anjing ya. Ya, itu juga Walaupun, rasa. walaupun gue udah berusaha 100% pun bakal selalu part diri gue tuh kayaknya lu gak pantas Yok gitu. Gue gitu sih. Oke, paham. Makanya sebenarnya gua nggak tahu ya, gua ada rasa si bangsat ini kan direct kan punya cara uniknya sendiri kan. Ya, Gua ada apa- rasa-rasa yang kayak anjing kayak beberapa kalau kita lagi take itu kayak boleh deh diulang. Tapi dia udah pas. Tapi dia udah cukup gitu. cukup. Kayak boleh deh. Kayak kau kalian sebenarnya ngerasa kayaknya kurang deh gitu. Iya. Makanya Atau bisa melakukan lebih lagi. Iya. Tapi dari mata gua, Udah cukup. that's enough. Gue takutnya tuh dengan adanya gue di sebuah film layar lebar itu ngedisrespect aktor-aktor lain. aktoran. Iya. Setuju besar. Pendunia perfilman. Indonesia. Dengan Menarik ini. I put the highest respect buat orang-orang film, Of course, buat, ya. buat semua yang bekerja di belakang layar. Gue sangat respect sekali, dan saking respectnya itu, gue ngerasa keberadaan gue mendisrespect mereka, mengganggu lah. Ya. mengganggu kayak Mengganggu. kok gue di posisi ini sih yang Analogi paling simpelnya, begitu gitu loh. analogi paling simpelnya sama kayak kita di pesta pora gitu. Iya. Band di belakang kita Sheila on Seven lah, bla bla bla, tiba-tiba Lewat momen kita, closing. bukan kita dalam artian yang non musisin ya, kayak Jod, Yuka. Makanya gue selalu bilang pas pesta pora segala macam. Makanya setelah pesta pora kan sebenarnya masih disinkronize. Gue selalu menawarkan diri nggak ada gue nggak apa-apa. Karena menurut gue tidak layak. Gue tidak into musik dan gue di panggung cuma huru hara segala macam, dan banyak banget orang-orang yang lebih tepat di sana. Tapi sorry gue potong. Kalau menurut gua Pesta Pora, walaupun itu juga panggung besar pertama gua ya,
lu nggak ada ketakutan dan keraguan untuk kayak berpikir kalau misalnya kayak ini akan menjadi sesuatu yang takutnya gagal nih. Karena di sana ada orang-orang yang sudah berpengalaman di sana, ada Arab, ada Brevi, ada Aloy yang udah biasa. Buat mereka itu kan makanan sehari-hari gitu. Playground mereka. Udah bertahun-tahun di situ. Perbedaan Pesta Pora sama film adalah Pesta Pora, gue bikin mistake apapun, Orang nggak peduli. Nggak peduli. show bakal tetap Gitu. jalan, Nah. semua bakal berjalan lancar. Tapi kalau film, Iya. kalau misalkan kenanya ke gue doang, oke lah, gue terima gitu. Cuman kalau Naik misalkan bareng. the whole film karena guanya gak bisa perform, itu menurut gue ya gue menyanyiakan kepercayaan dari lu, menyanyiakan opportunity gitu, sama nge-put disrespect sama keaktoran ini. Iya, uang, waktu. Gue gak bakal orang. sebut diri gue aktor gitu. Sampai sekarang pun gue gak terima. Karena kau masih ngerasa belum pantas ada di titik itu. Iya, sangat jauh, sangat jauh. Pandangan yang sangat menarik ya. Kalau kau Ger, ada perasaan kayak gitu juga nggak? Jelas. Kau ngerasa nggak pantas di dunia peraktoran dan mocking dengan seluruh orang-orang yang Kayaknya di antara Jot dan Yuka, aku orang yang paling sering ngecek ke preview? preview setelah take. Ya. Dan langsung nyamperin tuh ke Panda nanya, tadi gimana Pan? Kurangnya gimana Pan? Tadi gimana Pan? Termasuk ke Mas, dia selalu bilang kayak cukup. Kalau gue bilang cukup ya udah cukup, dia bilang kayak gitu. Jadi kayak selalu ada kayak, aduh tadi ekspresi gue sesuai gaya gitu. Harapan. Iya, kayak mimik muka gue pas gaya, cocok gaya gitu dong situasi. Apakah gue terlalu misalnya kayak pelangap-pelongo lah, atau misalnya kayak gue diem-diem doang di belakang kayak gitu misalnya. Itu yang selalu aku concern. Dan sama kayak Yuka nggak pernah menganggap diri sebagai seorang aktor gitu, maksudnya kayak karena ini kayaknya bukan sesuatu achievement yang didapat karena kerja keras gitu. Misalnya kan pada umumnya kan normalnya orang itu melewati casting, melewati proses mungkin dari short movie atau misalnya dari teater, dari mana festival apa ya kayak gitu, misalnya perjalanannya betul, perjalanannya panjang gitu, casting sana sini. Kan ini kayak sesuatu yang tiba-tiba gitu langsung. Mungkin kalau ngomongin kayak maraton ada perjalanannya tuh dulunya journey-nya nolnya gimana, preparationnya gimana, kita dari season 1, season 2 terus ke sini sekarang. Ada maraton kok ngerasa pantas ya? Nggak pantas juga, maksudnya gini kayak Ada journey. ada journey-nya, ada perjalanan, sebenarnya. kita ngelewatin gitu. Ada pegangannya. Kayak kalau gue mungkin gue bisa terima kalau tawarannya dari awal tuh dari ini tanpa merendahkan siapapun ya, dan Iya. apapun itu. Mungkin dari kayak oke web series dulu deh, Ya. oke sinetron dulu deh, Kau masih oke Visi dulu gitu. TVC dulu deh. Short movie deh, short movie gitu misalnya. Bukan langsung film dengan produksian Ya, Iya. gitu. Jadi nggak ada, maksudnya pertama nggak ada, bukan nggak ada journey-nya. Menurut gue terlalu cepat. Terlalu cepat betul. kaget banget short sih gitu. Jadi kalau aku ngerasa begitu. Terus kayak mungkin dari semua yang satu-satunya orang yang belum nonton preview kayaknya aku deh. Karena setiap kali 2 kali nonton preview aku ketiduran. Ya. Lo mau kopi cong? Iya kan? Jadi nonton tertidur. Jadi nggak melihat semua shot sampai habis gitu. Cuma kalau yang scene awal apa yang di rumah basic tuh nontonin ngikutin gini. Cuman nggak sampai kelar gitu karena tiduran 2 kali gitu. Lu gimana, Mike? Nggak, no, wait. Dengan pertanyaan yang sama, saya masih belum menjawab. Oh. Sebenarnya kau pede nggak dengan hasil actingmu? Enggak. Kau sebenarnya nggak pede dengan result actingmu? 3 orang. Stupid. So, sorry ya kalau misalnya aku tanpa ke mic dulu ya. Gimana menurutmu anak-anakmu nggak pede? Hah? Nggak pede karena ini playground baru yang Jot bilang aja. Ini hal yang you guys were in shock. Itu yang pertama. Dengan produksi yang jebret 150 orang kerja gitu. Produksi masak mass production gitu, gede gitu kan. Ya gitu. Terus sorry. Ada satu, sorry potong. Ini lu, tiba-tiba keinget, ini paling lucu. Apa tuh? Hari pertama syuting sama Yuka. Oh iya. Hari pertama Aku syuting. ingat, aku tahu aku di Tahu. situ. Misalkan udah umum lah kalau misalnya orang tahu kalau misalnya syuting film hari pertama itu tidak syuting scene 1. Bisa aja scene-nya langsung ke apa dulu gitu ya. Ini tiba-tiba oh ya ini situasinya seperti ini. Latihan dulu ya. Kita berdua kira itu masih latihan. Iya. Kan ada kayak oke latihan dulu ya gini. Taunya
itu udah bungkus. Udah dibungkus. Hah, ini udah. Ini udah. Kita udah syuting. Ini kita syuting nih. Yuk. Ini udah latihan. Jadi kayak kayak itu tuh hari pertama Pak. Iya, karena itu kan Arab kemarin bilang waktu Itu gila sih. siapa? Om Joko Anwar bilang dia punya treatment dia punya treatment untuk apa sih? Si moteng sorry potong. Dia punya treatment dia bukan cut, bukan action kayak merah. Tapi itu Dia melakukan hal yang pemain sama. filmnya udah pernah main film sebelumnya, Mas. Iya, jadi masih ada rasa Oh, aware-nya. Itu bahasa-bahasa yang ada di dalam. Kemarin Joko Anwar itu bilang dengan konteks kalau dia pasti ada 20% orang pemain baru. Tapi mereka tuh udah ada cue di mana siapapun yang start dialog semuanya langsung in karakter. Dengan kode tersebut. Kita tuh bener-bener gak tahu. Masalahnya nih lawan mainnya juga Bingung. orang yang baru pertama kali main juga gitu. Jadi enggak. Itu cara That's where mendirect the magic happen. That's where the magic happen. Jadi kalau misalnya kayak Bang Joko kemarin dia bilang ada 20% orang, tapi lawan main orang baru tersebut tuh orang yang sudah pernah acting. iya udah pernah berada main di industri film. ini gitu, udah tahu. Ini lawan mainnya juga sama-sama. Lah, ini udah mulai yuk. Iya. Dia juga, hah udah mulai. Goblok banget sih itu. Goblok Kacau. banget. Balik lagi. Wah, itu kacau sih. Anak-anak nggak pede. Ya. Apa tadi yang ada di otak ya? Kenapa lu pede? Kenapa kok bisa pede? Kenapa kok bisa ngerasa cukup gitu dengan hasil event pada saat onset dan sekarang begitu kau ngelihat final preview, kenapa kau bisa ngerasa pede? Ya, kalimat klisenya mungkin gue bisa melihat apa yang kalian gak bisa lihat, itu dulu yang pertama. Oke, tapi ini please jawab jujur ya, nggak usah. Ini ini kan kita nggak peduli soal ini membuat promo atau apa, kan emang Ya. kita mau ngobrolin film ini kan. Ya kalimat klisenya ya gue bisa melihat apa yang kalian nggak bisa lihat, atau mungkin kalian menolak untuk admit, bisa jadi. Menolak untuk bilang aku pede kok gitu. No, ya, kalau itu gua bisa, itu gua. Ada kok di dalam diri kalian tuh ada sisi nolaknya kok. Ada sisi kayak ngebloknya gitu. Padahal yang kalian berikan dan yang ketika gua direct terus kalian transfer gitu ya. Yaitu that was the best. That was the best version from you guys. I swear to God. Oke, kalau gitu Untuk orang yang baru bukan pertama aktor. kali film. Standar di situ berarti ya. Guys, kalian ya kalian mau ini nanya, mau belajar, nggak malu untuk salah gitu. Fuck iya. Hah? Enggak, waktu itu ingat jadinya. Apa? Yang gue nanya mulu Iya, tentang itu. nanya mulu. Sekarang bego. Itu kan Nah, itu bukan dibilang bego. sama Om Joko kemarin. Kalau aktor yang bagus adalah aktor yang tidak merasa dirinya penuh, yang egonya bisa menurunkan ego onset dan bisa menerima karakter baru masuk ke dalam Yes. dirinya kan. Dan Yes. mereka bisa melakukan hal itu semuanya gitu. Yes. Kalau gitu gue balik pertanyaannya. Apa yang udah kau prediksikan ini, wah ini kayaknya anak-anak nggak bisa, tapi ternyata bisa, dan sebaliknya. Apa yang udah kau prediksikan, ini anak-anak kayaknya bisa, tapi tidak bisa. Gue kira lo orang nggak bisa acting. Ternyata Berarti kau memulai ini dengan mikir kita nggak bisa acting anjing. Bangsat. overall bisa semua. Cukup. Kok terlalu tolol sih menerima Mau jadi- tawaran film dengan pemikiran anak-anak nggak bisa Ini acting. begitu, coy. Wait. Kok bukan tolol Maksudnya menerima? tolol itu bukan Oh, iya, gitu bukan. ya. Salah, penempatan tololnya itu salah, bukan tolol menerima film. Tapi tanpa tahu kalian bisa acting atau enggak gitu kan. Kita jalanin aja, gue udah gila. Itu maksudnya. Iya. Dijalanin aja udah gila. Heeh. Tanpa ada aktor ya. Sebatas kau jadi director plus pemain film, direkturnya pertama kali debut. Itu menurutku udah tolol. Iya, Ditambah memang. kau sebelumnya berpemikiran bahwa debut teman-temanmu ini mereka nggak bisa acting. Kok malah apa yang buat kau berani? Apa yang ngebuat kau kalau kita ngomong secara logis ya, resikonya gede banget nih. Kalau pada saat
di saat itu kau pada saat sebelum menerima ini resikonya gede banget. Ini aku debut, aku jadi pemain film, jadi director. Terus orang-orang yang ada aktor-aktornya baru semua, dan pada saat itu kau berkeyakinan nggak bisa main film, nggak bisa acting. Itu resikonya gede banget. Makanya gue kasih cerita kayak gitu. Nah pertanyaannya, kenapa kau menerima hal ini? Kenapa kayaknya nggak dulu deh? Ini bisa backlash gila. Ya ada keyakinan mungkin. Pertanyaannya apa tadi? Ya maksudnya kenapa lu ngambil Gua ini nggak padahal ngomong. lu udah ada ketidakyakinan. Maksudnya kayak lu tahu nih kita nggak punya pengalaman, Nggak ada basic, nggak ada nggak ada basic lah. basic. Nggak bisa acting. Bahkan mungkin lu berpikir kayak kita nggak bisa acting sebelumnya. Iya, memang iya. Memang bikin. Kenapa bisa yakin kau ambil tawaran ini untuk bikin film? Gua gini, marathon season itu kan ya puji Tuhan kan door ya gitu. Iya. Iya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah kan, puji Iya. Tuhan meledak gitu kan. Kita waktu itu. Gue mau nge-push lo orang ke limitnya, bener-bener limit sih. Melewati batas. Iya. Gue pengen lo orang nge-push diri lo orang sampai bener-bener limitnya udah kayak sampai ya itu yang kayak lu ya kayak yang Yuka rasain. Paham sih aku maksudnya. Karena tadi pun siapa tuh yang ngomong siapa yang ngomong tadi ya? Pokoknya nggak semua orang itu punya kesempatan ini. Iya. Iya. Nggak semua orang itu punya kesempatan untuk bikin film, Iya. nge-direct, main. So when I get a chance Why not? buat nge-push limit lu semua dan gua yang kalian tahu saya muntah air 4 kali saking stresnya itu ya why not gitu. Tapi itu diingetin juga sih sama acting coach kita sih, Mas Iprut dibilang kayak banyak orang pengen di posisi kalian. Iya, banyak orang. Walaupun kita Dia udah selalu bilang itu loh, banyak orang pengen di posisi kalian, kayak Man, they beg for it. Mereka anjing, gue mau, gue pengen gitu. Masa gue dapat kesempatannya? PH datang, Om Jimmy pasti dari datang. Brevi datang. Zap, handsome guy. merahnya udah berkurang jauh tuh. Tapi kalau misalkan Mr. Credit. kalau misalkan kita orang tipe-tipe taruhlah, lu kasih kita pressure yang segitu tinggi, kan ada kemungkinan di mana kita either nyerah apa enggak kita take it for granted aja kesempatan ini. Karena gue tau lo orang bukan tipe yang kayak gitu. Gue yakin banget lo orang bukan tipe yang kayak gitu. Gue yakin sih. Kalau gitu gue ganti pertanyaan. Oke. Nah, soalnya kata-katanya gue masih inget nyentot ya. Apa? Ini kita ada tawaran film. Yang nggak mau nggak apa-apa nggak ikut. Itu sebenarnya kayak akhirnya semua kan milih ikut kan. Yang nggak mau nggak apa-apa nggak ikut kayak. Dan semuanya milih ngambil gitu. Tapi gue boleh nanya aneh gak sih? Boleh nanya Ini Niko dulu apa ya? Silakan Niko, sorry Nick. Ingatin jangan lupa. Kalau gitu, tujuan pribadi lu membuat horor-horornya apa? Goalnya kemana? Karena jujurnya ada alasan kenapa kemarin gue nanya ke Mas Joko soal insecurity segala macam, karena yang tadi Yoka bilang betul. Begitu dapet kesempatannya, gue pengen memberikan seluruh yang gue mampu, seluruh kemampuan gue. Tapi kan gue tahu kemampuan gue terbatas ya. Ini dunia baru buat gue. Gue semacam kayak punya shortcut buat dapat kesempatan ini. 20% orang-orang yang selalu ada di produksian Mas Joko juga itu 20% orang yang memang back for this gitu. Kayak mereka mau sampai casting gitu. Memang orang-orang udah di industri ini gitu. Oke. Sementara gue dapet kesempatan cuma-cuma. Tapi memang gue mau untuk belajar. Tapi kan kemampuan gue terbatas. Kata siapa? Kata kita. Kata gua gitu. Kita kan nggak pernah lewat proses casting, kita nggak pernah lewat proses belajar acting, segala macam. Belajar acting juga gara-gara film ini doang. Ya, Jadi maksudnya Niko tuh preparationnya tuh tidak sebaik orang-orang di luar sana. ya. Dan ada pikiran di kepala gue kemarin ketika ngobrol sama Ghost in the Shell, harinya sama Dylan. Apakah kalau castnya diganti, lo akan mendapatkan hasil produksi film yang lebih bagus Enggak. lagi gitu. Udah langsung ngejawab enggak. Makanya tujuan lu tuh ini kemana gitu? Ending lu tuh lu pengen dapetin apa gitu dari Harus Horor ini? Endingnya
mental orang ketempa, terus ngelihat dunia tuh lebih luas lagi. Mental orang ketempa, ngelihat dunia bisa lebih luas lagi, ketemu orang-orang yang hebat-hebat juga pastinya, yang udah kita semua udah ketemu juga pas segala. It's not about numbers. Aku sebelin ya, normalnya orang bikin film, normalnya aku bilang, ya mungkin untuk fame, untuk duit, atau maybe untuk message, sebatas untuk message yang paling kiri. Itu ingin menyampaikan sebuah pesan melalui sebuah karya. Oke, itu yang terakhir. Dia Gua ada. tujuannya untuk naikin orang lain, kan goblok. Enggak dong. Kenapa goblok? Ya, aneh Bukan naikin aja, orang itu- lain loh. itu- Kan gue sendiri juga mendirect. Iya. Gue juga Ada nama di situ. Ada nama Iya, juga gue di kayak situ. Punya kredit juga lah di situ lah. Maksud tuh Ger, pertaruhannya gede banget. Akan lebih mudah kalau dia direct orang yang udah aktor gitu. Pertaruhan dia. Iya iya iya. Ulang. Ini tunggu. Ulang. Enggak. Ulang kalimat lu. Menurut gue nih, sorry. Gue potong, sorry. Nah, Anjing lah. Akan lebih pressure gak buat lo kalau misalnya lo mendirect Ciko seseorang punya yang kan? sudah lebih berpengalaman? Jangan ngomong Ciko lah, misalnya Ciko kan pernah kenal. pernah kerja sama bareng gitu maksudnya. Oke, let's say Adel Noah. Misalnya orang itu juga kena ada Oke, lupa. yang baru lah gitu, sesuatu Yang orang dia baru kenal. yang mungkin udah lebih sering banyak main film, filmnya mungkin udah 15-an, puluhan film. Apa tapi posisinya gue jadi director. Iya. Nggak peduli. Oh iya, tapi waktu itu Nggak peduli. sih. Maksudnya nggak peduli itu gimana tadi? Iya. Ya maksudnya gue nggak ya profesional. Ya profesional. Ya profesional. Director. Tadi kan bakal berasa beban Pressure nggak kalau nggak, misal pressure nggak? Enggak. Oh, oke. Makanya gue tanya sebagai apa dulu nih? Kalau sebagai gue direkturnya, iya gue nge-direct anjir. Iya. Ya gue nggak siapapun itu. Job is job gitu ya. Kayak kau untuk menjaga nama, untuk menjaga karya, seharusnya kau lebih aman dong kalau misalnya ngedirect mereka memang udah di dunia ini sebelumnya. Betul. Betul. Dalam artian resikonya jauh lebih rendah. Kau directnya lebih gampang, habis gitu mereka acting atau looks-nya lebih oke gitu kan. Entah itu mau ke komedi atau mau ke drama ya, atau mau khususnya horor, terserah apapun itu. Tapi kenapa kau masih ada kepikiran untuk supaya kalian lebih tinggi, supaya kalian apa? The thing is, kagak seru main aman coy. Nggak, gue bisa menjawab itu sih segala macam. Kagak seru main aman. Kalau lu mikirnya kenapa dia selalu mengambil resiko, sama seperti dia ngepick member-member di maraton aja. Banyak orang yang lebih ganteng, banyak orang yang lebih lucu. Yang dia kenal kecuali gua ya. Kalau lu udah ganteng. banyak orang yang lebih karismatik. Maksud gua kan kenalan dia kan bukan kita doang. Kenalan dia kan di industri Bukan entertainment kita doang. Bukan kita doang. Bahkan kita bukan apa-apa di dunia industri di entertainment sebelum ini. Gitu loh. Tapi dia nge-pick satu-satu segala macam ya sesuai dengan apa yang dia mau create aja sih. Segala macem. Kalau nggak ngapain dia repot-repot ngambil lu dari Jember? Ngapain dia repot-repot ambil anak Dota? Ngapain repot-repot ngambil? Jod, pertaruhannya beda Jod. Paham, tapi kan ini juga salah satu pertaruhan karir dia, Bro. Ini orang di belakangnya jauh lebih gede. Pada saat di pick 1-2, maksudnya kita berkumpul semua di season 2 kan. Pertaruhannya nggak segede itu. Tapi itu pertaruhan nama dia juga. Tapi kalau menurutku orang di belakang, menurutku emang dari orang dari belakang aku juga sudah percaya dan sudah tahu. Kalau soal pasti kan film- mereka juga udah riset, Mas. Iya, kalau masalah gini, gue bisa bilang gini, kalau misalnya untuk film dari PH kan juga membebaskan arah, gitu loh, segala macam. Jadi sebenarnya PH juga mengambil resiko yang sama. Dan Bukan dia maksudnya- doang, PH tersebut pun juga mengambil risiko yang sama. Makanya gue juga heads off sama PH-nya. Banget. Ya. Gue sangat heads off sama PH. Enggak, maksudnya tanpa menjadi siapa-siapa, enggak semua PH bisa mengambil resiko seperti itu. Yes. Gitu loh. Jadi sebenarnya kalau lu tanya gini deh, nggak semua PH bisa menanyakan hal yang sama ke Arab. Ini mau lanjutin tergantung lu atau enggak. Gitu loh. Maksud gua ini Pada saat kasus itu ya, pada saat Kejadian. kejadian itu segala macam. Dan ya menurut gua ya memang sudah ya gua kalau lu gini ya gua benci kalau ngomong ini takdir, tapi memang sudah ketemu orang yang tepat di situasi yang tepat aja. Sama-sama orang yang berani mengambil resiko. Mungkin dari PH melihat vision yang berbeda, Ya yang mungkin yang gua nggak bisa lihat juga bisa. yang nggak bisa lihat dia juga kenapa Arab- Gua ditunjuk jadi director? dan Arab dibebaskan sebegitu untuk pemilihan aktor dan cerita. gitu. Padahal ada director lain yang udah mungkin jauh lebih berpengalaman. Udah paham. Tapi yakin sih, PH bener, PH pasti punya POV-nya sendiri sih. Iya. Dan alasan, dan mereka juga nggak mungkin serta merta cuma kayak oh ini gini, nggak, pasti mereka riset juga, mereka lihat, mereka nontonin, tahu.
berarti akan jadi concern lu nggak kalau sampai ketika film ini rilis ternyata ekspektasi publik justru buruk gitu? Karena gua waktu dikasih kesempatan ini berakting di kepala gua nggak mau sampai quote on quote ini kita dapat dibilang kayak Aji Mumpung lagi dapat wave tiba-tiba bikin film gitu. itu maksudnya itu dasar gue berusaha memberikan semua yang terbaik gitu. Nah tapi akan menjadi concern lu tidak kalau misalnya sampai film ini tayang nyata komentar orang buruk. Komentar buruk kan udah pasti ada itu yang oke. Kita skip aja karena komentar buruk. Iya. Gua bangun ngimpi aja kena gitu ya kan. Jadi kayaknya ya silakan. Wih anjing. Jadi menurut gue there's always first time for everything sih. Benar. Maksudnya kayak buat gue bilang ke Mike, menurut gue there's always first time for everything gitu loh. Maksudnya kayak siapapun yang terjun ke dunia ini pun, ke industri baru pun, pasti akan ada juga yang ngomong ke Aji Mumpung misalnya nama lu lagi naik lu jadi main film atau apa. Ya udah gitu. Udah pasti ada juga udah gitu. Pasti ada, di itu. orang lain gitu, di aktor-aktor lain yang mungkin udah melewati proses itu. Gitu. Avenger aja ada yang nggak suka kok. Shit. Kan? Pasti. Tuh kenapa gua bukan gambling tapi ya lu orang acting anjing. Acting beneran anjing. Bukan jadi diri sendiri loh. Bukan kalau gua mau main aman. Ya udah, ya bener bikin film tentang maraton aja. Udah, masing-masing jadi diri sendiri. Aman. Tapi nggak seru. Jokes maraton, it's donatan ya gitu-gitu. Nggak seru. Apa serunya? Terus upgrade-nya apa di lu orang? Nggak ada. Di gua apa upgrade-nya? Nggak ada. Jadi kalau nanti akan ada komentar buruk udah pasti ada. Cuma kalau soal ekspektasi, punten pisan. Ini mah ekspektasi ya. Lo orang tuh udah menuhin ekspektasi gue kok. Acting lo orang tuh udah menuhin ekspektasi gue. Jadi gue waktu itu kalau nggak salah Even yang katamu the worst tadi. Sorry? Even yang katamu acting terburuk tadi di antara kita, yang the worst. Katamu semua orang udah menuhi ekspektasi. Semua orang yang ada di sini berarti. Iyalah. Oke. Iya dong. Iya dong. Lupa kan gue mau ngomong apa? Sorry. Sorry. Apa tuh? Lo orang udah memenuhi ekspektasi gua. Iya. Jadi Lupa. Ya udah. Skip. Maaf. Skip. Tadi mulai memastikan aja. Sorry. anjing. Gua mau nanya tadi ya? Ya. Pasti goblok tak. Gua pikir lagi ya. Apa tuh? Gua tadi mau nanya. Iya kan lupa. Kenapa ya? Kita kayak skip gitu. Fokus nggak sih? Iya. Ya bener kalau seru. Agak shock aja sih emang, tapi gue emang karena tidak pernah terbayangkan sama sekali ya di hidup bisa main film gitu. Itu yang paling pecahnya sih, kayak nggak kebayang gitu. Gak pernah terbayangkan. Bahkan ada yang di luar ekspektasi gua jauh kayak nyentok gua langsung kayak gitu. Ada anjing, apalagi pas terakhir gua preview yang paling terakhir ya. Damn, bro, you guys. Oke. Semua orang ada preventifnya, ada acting coach. Iya kan? Semua orang yang ada di sini kita ada acting coach, kita belajar untuk acting dulu sampai kita di hari H acting. Tapi kau nggak ada director coach. Maksudnya kau nggak belajar teknis dan lain-lain. Sebenarnya apa tantangan terbesarmu pada saat itu? Kayak apa ya? Oh ternyata kayak gini, aku harus kayak gini. Terus oh ternyata ada yang kayak gini. Sesuatu hal yang membuat kau kaget dan mengatasinya bagaimana? Ingat nggak? Kaget ya. Yang paling kaget ya. Paling kaget mungkin diterimanya. Malah bukan soal teknis atau apa, tapi diterimanya. Gimana tuh? Iya. Diterima sama PH gitu maksudnya kayak? Nah, kita semua di sini termasuk gua itu diterima dengan baik juga sama semua kru. Oh ya itu sih. Itu dan itu apa ya, back to back juga karena
attitude lu orang ke semua kru, mau siapapun itu lu orang baik gitu kali ya. Ya baik gitu. Itu sih. Kalau gue lebih kagetnya di sisi itu sih. Sama vision gue yang gue nggak bisa bahasain. Oh, yang itu ya. Iya, paham nggak? Paham. Ya itulah, pokoknya vision gue yang gue tidak bisa bahas keluarin. Sama kayak gue lagi bikin lagu sama WG deh. Gue tuh nggak ngerti. Gue nggak bisa bikin lagu anjing. Iya. Tapi gue cuma ngasih tahu, terus Eka yang membahasakan. Nah, di sini gue tuh ada yang mentranslatekan dan dijadikan gitu. Ada Salah tuh Mas Sony. Ada EK-nya. Enggak semuanya tapi Eka-nya banyak nih. Iya, EK-nya banyak. Iya, dari segala bidang gitu. Iya, ibaratnya, dan gue dikasih kebebasan seluas-luasnya kepala gue. Itu sih yang gue heads of PH kru semua. Dan ya lo orang gue tadi yang potong tadi adalah gue masih ingat waktu itu gue burn out parah banget. Itu gue nangis sesengukan sampai parah banget. Itu gue kirim videonya di grup jadi ada grup yang ini loh yang berlima sama almarhumah. Gue chaos parah, gue kirim video ke sana. Lupa lagi ngomong apa, ngentot. Terus Lu burn out terus lu nangis, ngapain? Lu burn out video. Oh iya, terus lu orang dan abis itu gue juga ngomong di grup gede juga, grup kita, dan lu orang nanya satu pertanyaan yang buat gue kayak ngentot, I'm so lucky to have you guys, yaitu Mas, kita tuh bener-bener nggak peduli orang mau bilang kita actingnya jelek, mau kita bilang mau actingnya gimana, kita nggak peduli. Sekarang mau nanya satu, lu bangga nggak sama film lu? Mati gue, anjing, pecah nangis cowok ngentot. Itu sih, lu bangga nggak sama film lu Mas? Kalau lu bangga, kita orang gas. gue yang nanya itu. Oh yang nanya Yuka ya? Gue kayak anjing. Yang gue nyuruh lu nyanyi ya? Ada tuh, pasti ada tuh. Is it okay to smoke here? Iya gue lagi seru banget nih. Masih belum sehat ya, sorry. Dia agak skip gue. Kepala gue berhenti mulu. Ya itu, lu bangga nggak sama filmnya? Anjing gue kayak. Gue mau nanya tapi kepada yang main sama. Kalau Acoy kan mungkin udah berapa kali ya. Kalau misalnya nih kayak Yuka, kayak Jot, lu misalnya kan merasa kita nggak percaya diri gitu kan. Terus misalnya setelah filmnya tayang, terus ada yang berapa orang atau nyamperin lu, terus kayak abis nonton premier deh misalnya gitu kayak, gila, lu keren banget atau kayak lu keren banget gitu, itu akan meningkatkan kepercayaan diri dalam. Gue bisa jawab. Gue mereka ya. Jawaban gue, mereka akan denial. Gue nggak mau nonton nggak mau nonton filmnya gue. Gue jamin 200% ketika dipuji, Ger, anjing lu bagus banget actingnya tadi, lu bakal kayak, nah, karena kalian masih stigma masih yang di tadi, kalau kalian tuh masih belum merasa deserve gitu. Padahal enggak, lo orang acting, kecuali gue nggak kasih karakter, terus gue kasihnya kalian jadi diri sendiri, boleh lo orang mikir kayak gitu. Masa lo orang acting dan bagus anjing, even better than me. What the fuck, keren anjing. Enggak sih, gue aja selama syuting kagak pernah gue sebut preview anjing. Gak pernah mau, gue tuh selalu jijik ngeliatin gue kalau lagi melakukan sesuatu gitu ya. Gue gak pernah nonton video-video gue 10 tahunan gue, yang 5 tahun Gue jijik tapi gue nonton. Kayak gimana ya? Pengen tahu ya? Kayak kurang deh. Iya, pengen tahu iya. Itu tuh. Tapi itu berlaku di semua hal sih. Kayak gue ngedesain logo buat diri gue sendiri nggak pernah gue pakai sampai sekarang gitu. Padahal lu ngedesain sendiri? Iya. Gue bisa ngedesain. Gue ngedesain logo DJ buat gue sendiri. Sampai sekarang gue pakai punya orang mulu. Karena gue nggak pernah puas sama yang gue lakuin. Kayak, itu. Iya. Aneh sih. Kayak yang kita preview di gimana? BSD? Yang BSD yang itu, walaupun lu bilang udah beda sekarang ya. Beda banget. Itu scene kalian semua gue tonton. Biaran scene gue merem itu. Nengok kok bagus. Kayak nggak tahu, kayak aneh. Gue ada feeling kayak. Ya emang ada orang kayak lu, ada orang kayak Jot, ada yang nggak mau nonton dirinya sendiri, ada banyak.
gua. Gue kayak ada rasa takut jatuh cinta sama diri gue gitu. Lah, kalau nggak hari ini kita bilang bagus ya, kayak kita lihat, ya oke nih. Terus besok Sana nonton lagi. lagi, kurang ya. Itu tuh. Nah, itu kan sesuatu yang lu nggak bisa kontrol ya. Anjing, kenapa lu bisa ngomong gini ya? Itu kan sesuatu yang lo orang nggak bisa kontrol. Yang kalian bisa kontrol adalah ketika kalian acting. Ya. Iya dong. Kalian acting, kalian merelakan diri kalian untuk didirect sama siapapun itu. Misalnya gua yang kemarin gitu kan, didirect sama gue gitu. Kalian merelakan, melepaskan, dan kalian bisa kontrol diri kalian full ketika acting. Setelah acting, kalian udah nggak bisa kontrol apa-apa. Betul. Dan what to worry about? Nggak ada yang harus di worry lagi karena ada editing. Editing adalah syuting kedua, ibaratnya. Editing itu syuting kedua, bro. Jadi, jadi yang bahkan nih ya, even gue yakin akan ada lo orang ngelihat, gue yang ini nih, kayaknya gue ada shot satu lagi atau dua lagi nih yang keberapa nih bagus nih. Iya. Tapi kenapa yang ini Yang, diambil? tapi kenapa dipilih yang ini? Iya. Semua tuh ada maksudnya. Iya. Gitu. It's beyond your guys control anymore. So, Misalnya nih Mas, kan gue nonton preview kan belum sampai kelar kan gara-gara ketiduran kan. Gue juga. Iya bareng Picong kan Mas. Terus Kita nonton yang mabok mulu mabok anjing. anjing nontonnya. Terus misal gue nonton nih, udah kelar, kalau misalnya gue merasa diri gue, gue bisa acting deh, itu salah gak? enggak, bagus om. Emang bisa acting semua kok. Kayak gue bisa deh gue misalnya kayak gue berhasil deh meranin karakter ini gitu misalnya. Good. Ya nggak salah dong. Kenapa salah? Kenapa salah? Then you took the chance in a very good way. Dan ya memang kalian melakukannya. You guys did it so well. Gue udah bisa bilang diri gue artis bro. Artis itu kan bukan selebritis, artis seniman. Ya gue udah bilang ngomong iya sih. Dia bisa dong, bisa dong. Even kalau udah jadi content creator YouTube kok artis. Mau nanya artis Ah. pakai T belakangnya. Oh, udah ingat. Gue juga. Menurut tuh di salah satu peran kita udah kelihatan belum cocoknya, misalnya anggaplah kita semua cocok main film nih, menurut lu nih bagus actingnya. Ada nggak kayak per orang karakter kita cocok di acting adegan apa? Kayak misalnya Genre kan? genre. Kayak misalnya Jot drama, misalnya Niko horor atau gimana, ada nggak? Ayo deh, Iya, ada gak? kita bikin lebih seru ya? Bikinin kita berdelapan film yang pemeran utamanya kita. Oh iya. Gitu Cocok apa gitu ya? Mike, pemeran utama tentang film magic Genre apa? sihir misalnya Iya, gitu. iya. Coba. Yang kitanya Ya, di bayangan lu sekarang aja. Iya, nggak di usah bayangan lu terlalu sekarang jauh. nih. Lu nggak boleh melebihkan dan nggak mengkurangkan berpas. Masing-masing kita, tapi kita jadi main karakternya ya di film tersebut ya. Kayak misalnya gue Iron Man. Nah abis itu pertanyaan gue balik, kalau lu orang masing-masing punya kesempatan meranin satu karakter lu Main apa, bener. Tapi tolak ukur yang lu pakai harusnya ini ya, syuting di harus horor dulu Iya. ya. Tolak ukurnya. Kalau aku dari Tolak ukurnya situ, Iya, lu ngeliat kita lu nih. ngeliat lu ngeliat proses kita belajar acting, lu ngeliat kita syutingnya gimana, lu udah nonton hasilnya juga gitu. Oke, baik. Alloy. Genre kan? Genre. Kalau jadi main karakter di sebuah movie. Enggak sinopsis kecil aja. Atau genre aja lah. Genre. Genre boleh ya. Genre. Alloy. Komedi. Heads off. Komedi. Komedi ringan, komedi berat dimakan sama dia. Apa ya? TP sama Jot sama. TP sama Jot sama. Apa? Bisa makan semuanya. Gila coy. Semua genre bisa dimakan. Part of you. Bisa jadi Zoro gua. Tapi Zoro yang naik kuda ya. Pakai topeng hitam-hitam ya. Ribet. Yang Spanyol. Enggak deh gua. Spanyol itu. TP sama Jot sama, tapi especially Jot. Ya, aku harus akuin especially Jot. Even aku sendiri ngerasa Jot lebih punya bakat acting. Iya, dibanding segala yang sudah dia lakuin ya. Aku harus bisa bilang dibanding kita bersembilan bahkan. Jot, kan gue bilang, you guys did better than me untuk urusan acting. Dia harus horror. Oh, Ibot jelas.
inilah ya, apa kayak apa tuh yang kayak perang-perang jalanan gitu loh. Bad guy. Action. Villain. Oh, Genji. Iya, ibot, iya. Nodong. Fighting. Copet. Perampok. Ini kayak Begal. Ghost in the Shell. Ghost in the Shell kayak gitu. Lu masuk. Action ya. Lu masuk. Trailer doang kemarin. Ya jatuhnya action aja, film-film tawuran, film-film. Sama Brevi juga action. Brevi juga action. Gue yang jadi jagoan nyelamatin orang-orang gitu ya. Iya, boleh. Boleh. Gue gitu. Ih, orang direktor bro. Yuka tuh kuat di side dia nggak bisa jadi pemeran utama. Bukan nggak bisa, tapi harus bang. tapi kuat banget di kalau di jadi side gitu mencolok banget pasti. Terlalu kuat. Film keluarga. Romance. Film keluarga Film keluarga. Lu belum ngeliat aura gue keluarin aja. Jadi pengen tahu. Contoh ya, Yuka main di Satu Kakak Tujuh Ponakan, pecah banget. Apa bagus masuk deh. Bagus. Itu jadi kakaknya atau ponakannya? Ponakan. Ternyata masih ada. Ponakan. 7 ponakan 1 Yuka. Menurut gua, kan ini menurut gua kan. Yuka apa tadi genrenya? Gue punya Film keluarga, film keluarga. Drama. Drama. Family drama. Lihat ekspresi sedih gue. Itu miskin mas. Drakor. Konggos. Drama korban. Drama korban. Gua. Lu dari harusnya horor ya. Apa coba? Lu ya? Gua ya? Iya. Coba ya Arab lu, ntar gua. Lu ini siapa sih sebenarnya sih? Gue juga mau ngasih dia film, boleh dong. Boleh. Horor masuk. Horor Thailand begitu. Iya, muka lu masuk banget, Cok. Horor komedi. Ya lu takutnya beneran. Horor Thailand, Cok. Bener. Lu masuk banget. Gue liat karakter Gary. Lu dokumenter binatang. National Geographic. Nat Geo. Ini acara. Itu jatuhnya acara. Ini ke drama nih. Niko Ini ke full drama. Full drama. Dubbing SpongeBob. Jadi Giri lagi. Oh mau jadi telepon. Mirip. Kalau nggak jadi ikan yang ini wawancara. Yang miring. Oh nggak anaknya Kirby Patty. Perlo. Gue tuh punya cita-cita satu, kalau gue pengen yang kemarin kalau bikin film apa gitu kan. Ya. Abang Joko nanya kan, itu film psikopat. Iya, gimana coba? Dan gue pengen banget main. Ya kan? Ceritain dong coba lu. Tapi setelah melihat Jot, Split geri. andai kata gue punya kesempatan itu, Jot yang harus main. Psikopat. Terus yang dibunuh gua. Kan nggak harus ada bunuh-bunuh. Kita nggak harus dalam film itu juga gitu. Gue yang lewat deh. Yang dipilih cuma Jot nih. Kita nggak semua harus masuk. Gue mau masuk. Emang bisa kayak gitu? Bisa. Nepotisme mas. Nepotisme mas. Ini ya, sepengen-pengennya Iya, gue iya. main. Tapi kalau lebih ngerasa yakin. Gue tahu kemampuan gue misalnya ya, gue bisa gitu ya. Dan gue dapat kesempatan Mirap, lu main, nggak usah ngedirect, lu main nih. Kalau gue punya kesempatan itu dan gue ditambah ngedirect juga, gue mundur, gue nggak main, gue kasih Jot. Gue kasih Jot. Pasti. Jadwal gua gimana? Dimakan pasti. Lu gimana? Lu kan kosong-kosong aja Blan. Jadi gue kasih film sci-fi. Kenapa sci-fi? Sci-fi jadi apa? Sci-fi itu astronot luar angkasa. Yang mikir. Enggak. Masa mikir ini Star Trek tuh sci-fi. Interstellar. Star Wars. Iya, iya. Star Wars sci-fi. Interstellar mah sci-fi ya? Science fiction. Iya, saya Sci-fi. Gue kasih itu. Gue bikinin lu film judulnya The Diary. Lu langsung dapet judul. Ceritanya dapat, gue udah harus bayang filmnya. Lu itu adalah manusia yang tersisa di bumi yang suka nulis diary, menceritakan keseharian lu karena lu tinggal satu-satunya manusia di bumi. Bumi udah diinvasi sama alien, tapi aliennya bukan alien yang serem. Aliennya nggak punya kelopak mata. Nggak bisa lihat.
Jadi dia nggak bisa Kepala doang. nggak bisa ngedip. Hidung sama mulut doang. Iya, dia nggak punya kelopak mata. Jadi manusia tuh udah punah nih. Era manusia udah nggak ada. Ini era alien baru tuh turun ke bumi. Mereka semua nggak bisa nangis. Jadi mereka nggak bisa keluarin mata karena nggak punya kelopak mata kan. Lu nulis diary, kalau lu sedih gini-gini, akhirnya lu meninggal, terus gara-gara diary lu semua alien itu baca, akhirnya dia pelajarin bahasa lu, bahasa manusia, dia baru tahu cara menangis gimana. Anjir. Ternyata menangis itu adalah sebuah ungkapan sedih, terharu. Dia Gua baru orangnya gara-gara lu, gara-gara lu. Lu Ranger merah lu. Lu Ranger merah, lu Ranger merah. Lu Acoy, gua kasih lu action. Lu Siapa sih? Nggak apa-apa, boleh berpendapat nggak apa-apa. Kaget aja kaget. Taruh dah. Penyerah. Kalau gua Lu film tentang judulnya Brother. Brother. Sama keluarga nih. Ya, lu adik Judulnya kakak. simple ya? Lu adik kakak. adik kakak. Kakak lu narkoba. Pokoknya orang-orakan keluar masuk penjara. Iya. Lu juga. Oh, lu apa bedanya? Apa bedanya? Kalau nempel apa bedanya kalau nempel? Kalau nempel lah berdua aja kagak usah ini lah. Nanti tuh kriminal, mau sampai mati udah. Filmnya nggak seru dah. Gua mau dong. Masa kriminal doang. Gua mau dong. Lu Sama aja. kakak adek kakak sialan dah. Ceritanya jangan ditiru, pokoknya filmnya jangan ditiru ya, ini jelek film. Kalimantan dong. Ada PH yang mau ambil gak ini? Kalau lu orang satu-satu, ada dikasih kesempatan, lu boleh mainin karakter apapun. Lu mau main karakter apa? Sebagai pemain. Sebagai pemain. Gak ngedirect. Pemain utama. Gak ngedirect. Bukan bikin Nggak film. ada. Bukan. Lu sebagai aktornya, lu pengen Indo. bebas mau Indo mau apa segala macam. Dilan gua. Nggak, kita nggak, maksudnya Lagi, bukan film yang udah ada, tapi misalnya kayak kira-kira karakter apa. Misalnya contoh, kalau dikasih ada kesempatan, gue pengen coba memerankan karakter yang keterbelakangan mental. Oh, paham. Kayak ini Miracle in Cell No. 7 yang jadi Itu bapaknya. gue belum nonton. Oh, belum nonton? Ya, TP dulu. Apa? That's the best, bro. Aku nggak kebayang lagi, tapi sejauh ini aku yang paling pingin banget itu di film Garasi jadi drummernya. Dia punya karakter fun dan ya musik gitu. Ger. Udah ya, Ri. Lu akan buat alien tahu cara menangis. Bagus loh filmnya. Gue ini sih, gue pengen memerankan ini sih karakter di film action sih. Kayak Pokoknya bergerak lah ya. Iya, main film action, terus kayak fighting scene, terus yang kayak kayak film The Raid gitulah, kayak bawa pistol gitu, yang kayak action movie gitu. Lo? Gue dibanding action, gue lebih tertarik film-film yang karakternya akan terlihat bold dan jelas ketika itu karena actingnya, bukan karena adegannya. Oh, kayak Joker. Iya, Kayak Joker yang Bukan karena karakternya kuat. bukan karena karakternya kuat, tapi karena actingnya, rasanya nyampe gitu. Makanya gue kayak ada satu premis yang menurut gue menarik tuh, kayak gimana caranya film tuh bisa memotret kehidupan orang-orang side karakter. Misalnya kayak orang-orang kayak film perang nih misalnya, kan itu banyak tuh tentara-tentara yang Mati. ketembak udah gitu. Nah sebenarnya kehidupan mereka tuh gimana? Mereka nyobain kehidupan gitu. Kalau lu, Sama. lu juga. Apa? Enggak. Kalau lu yuk. Gue pengen jadi satu karakter yang sini sedikit tapi impactful. Ya itu yang tadi gue bilang, Yuka tuh cocok. Bukannya mendisrespect ya, bukan jadi main karakter gitu, dia nggak cocok, bukan. Tapi karakter kalau juga dia gigi, di side, anjing kuat banget cok. Yuka lu tuh buat- kuat banget. Di Oscar aja ada nominasi Kalau ini. di bayanganmu- main supporting karakter Ya. juga ada tetep. Kalau di Yuka kuat banget. bayanganmu siapa di film apa? Siapa di film apa? Iya. Satu kakak tujuh penakan. Yang bisa Sasuke. Ini Sasuke side karakter menurutmu? Spider-Man sebelahnya. Si Oh, siapa? Gendut. Si Gendut. Siapa namanya? Tapi gue gak Net. Gue gak pengen yang konyol-konyol gitu. Gue maunya tuh yang Falcon. serius. Falcon di Captain America. Villain Robin. Robin. Batman Robin. Nami. Wah, Batman and Robin. Robin. Gak mau, gue maunya tuh yang orang datang ke gue terus gue cuman Ya banyak mau deh, lu deh. Apa? Memang pertanyaannya itu. Kalau boleh milih. Dilan dia bilang. Romance berarti. Gue drama romance gue.
pengen banget kalau misalnya Lo jadi Nami. Nami sih. Di romance dia? Boleh. oh gitu maksudnya. Lu Brad, Gue drama lagi. drama ya? Demennya drama. Dramanya apa nih? Drama Gue demen drama romance hitungannya ya. Romance Kalau ya? kayak The Vow, cinta-cintaan. Lawan mainnya Erika. Lawan mainnya Erika. Erika. Kudu sih. Bahkan ada adegan ciuman. Wah, nggak bisa lo nggak bisa ngatain dia mah amin. Film aja. Dia mah amin. Iya film cuma film. Kan profesional. Dia main di amin dia, nggak bisa. Dramanya di season 2 nya kok. Kalau lo Lai, Gua CEO. lo CEO. Oh, lu mau jadi CEO. Sorry, maksudnya gimana? CEO maksudnya Terus CEO-nya apa nih? Enggak, gue pengen ini aja, main yang lawan karakter. Gue suka jadi bukan kayak kemarin gue main bencong gitu. Gue suka karakter Ekstrim perubahan. Iya. perubahan ekstrim. Berarti Kayak misalnya di toke gitu. Nah, inhuman gitu. Inhuman. Drama tapi maunya. Contoh yang banyak lu siapa di film apa? Ya tadi itu yang kayak film yang Cina kemarin itu yang apa ya, susah juga kalau ngomong gitu ya. Kalau susah dikira-kira gue paling susah nih anjing nih. Iya, aku nggak film apa aja. Lu kan bisa nonton film juga. Suka. Film favorit. Siapa di film Ipman, apa? Ipman. Ipan tuh idola tuh gua. Dia suka sama Ipman. Dia gila. Suka dia sama Ipman, gila Ipman dia. Mr. Bean Holiday. Oh, itu gila sih. Siapa? Itu gila. Mr. Bean Holiday gila. Mr. Bean Holiday. Yang dia ke Paris. Prancis. Kayak Gila tuh film. yang beda aja karakternya. Kau. Tadi kan. Sorry, ngulang. Gue jawab serius ya kali ini. Ya. Gue pengen karakter yang punya beberapa personality, dalam tanda kutip ada mental illness-nya kah, ada apanya kah, yang sampai-sampai setelah gue meranin itu karakter, gue susah buat cabut dari karakternya. Gue pengen ngerasain experience itu. Pengen terjebak lu ya, pengen Pengen terjebak. terjebak gue. Itu experience yang pengen gue rasain kayak Orang anjing, gua tuh menghindari lu sebenarnya siapa? pengen, anjing amit-amit. gue udah pernah Amit-amit. ngentot Amit-amit lu, amit-amit itu. Orang tuh nggak susah pengen banget anjing. Anjing, kedalaman itu bahaya banget. iya bahaya, cuman kan itu experience yang pengen gue Iya, rasain. iya. Kenapa? Ya cuma bilang aja itu bahaya bukan berarti. Sering-sering main RPA aja, Pak. Jatuhnya Personal, jatuhnya personal mah. itu bukan karya yang orang nikmatin. sedeng. Berarti Iya. Maksud lu saya. Dia bilang saya dan Kacau juga lu. Yuk kata yuk. Oh iya. Sorry. Maksudnya kan berarti kan sedalam itu gue sama karakternya kan, dan orang tuh bakal ngeliat anjing kok bisa dia seperti itu ya gitu. Tandanya benar-benar into sama karya tersebut. tapi itu kan nggak bagus Yuk. Bukan nggak bagus. Bukan Iya, nggak bagus. Bagus. Dihindarin lah. Kalau Kan gua ada lebih- beberapa peran yang se-ekstrim itu kok Dia tahu, cuman untuk sampai feel-nya. kan gue sempet Jack Sparrow. Heath Ledger. sama Joker. Mbak R. Gue bilang emang yang bagus gimana sih kalau a good actor gitu. A good actor adalah seseorang yang bisa punya switch button mau masuk dan keluar karakter kapan aja. Tapi ya kalau justru lu terlalu intuit ke karakternya dan susah lepas, justru salah. Lu malah gak bagus itu bahaya. Kata sih gitu. dia pengen challenge-nya aja, dia pengen ngerasain. Dia pengen experience Experience-nya aja. dimana kayak oh iya lu gue ngerasain ini lu gue diri gue yang mana ya gitu. Pengen ada sedikit question di kepala itu. Karena gue belum. Ini buat bayangan lo ya, gua di kupu-kupu kertas itu kan jadi busok kan. Itu jadi tangan kanannya ketua PKI kan. Iwaka. Iya. Terus sampai yang paling ekstrimnya kan adalah gue jilat darah di seluruh itu. Kayak gitu kan, sampai kayak gitu. Itu gue lepasnya sebulan. Padahal itu tidak terlalu, maksudnya bukan berarti nggak berat ya karakter itu. Wih, busok sih ngeri loh. Busok ngeri. Nah untuk masuknya aja gue butuh waktu lama, keluarnya sebulan. Bener-bener baru bisa lepas Ada gue tuh pas keluar tuh. di real life gue ya. Cynthia ngerasain, orang rumah ngerasain sebulan gue lepasnya. Gue di Muay Thai. Yang di rumah ya. Di mana-mana gue jagain. Berantem mulu dia. Beneran? Jagain dia ini kaki dia. Lo ada pertanyaan lagi apa ya? Enough? Enough. Kayak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan basic
apa ya yang ada di otak aku sekarang pertanyaan basic. Show kayak kalau ekspektasinya nggak nyampe, terus kalau apa bla bla bla, gimana pendapatmu soal film ini? Nggak ada yang benar-benar curious, belum tahu dari Arab. Kapok gak? Jujur, gua menarik buat breaking. Ya. Enggak. Basically gue suka Jod. Nagih kali ya. Gue suka kesenian ini. Yes sir, I know kan. Lo orang tuh cuma buka Enggak, kita harus fair. Kita semua harus punya hak jawab yang sama. benar. Oke, disclaimer Jawaban jujur ya? dan disclaimer fuck this shit ya. Oke. Fuck Ayo, fuck deal. this stream ya. Oke, deal. Fuck Deal this ya. stream ya. Ya. Deal ya, yuk. Apa? Bot. Maksudnya jawab apa adanya, nggak peduli dengan karena ini depan Kamera. Nah, fuck this. Nah. Kalau aku malah ngerasa kurang. Oke. Kalau dibilang kapok, masih haus banget. Jauh dari rasa kapok. Sebelum lanjut jawab, disclaimernya adalah kenapa Jod nanya kayak gitu? Mungkin ada beberapa yang kayak bukan gue deh. Iya. Tahu aku. Dan it's makanya okay. Coba. It's okay. And And it's it's okay. fine. It's fine. It's totally fine. Karena kalau dari aku itu dunia film mimpiku. Itu tujuan gua. Oke. Mungkin bukan kapok sih bahasanya sih. Sebenarnya cara berpikir Bang Joko kemarin lumayan Menampar. mengubah sedikit cara berpikir gua gitu. Ketika dia bilang untuk kemarin tuh. ketika dia bilang kalau misalnya satu gol itu sifatnya itu bukan vertikal tapi horizontal, dia bilang gitu. Jadi gue merasa kayak kayaknya bukan suatu hal yang salah untuk mencicipi dan mencoba atau bahkan mendalami di dunia bermain film lagi gitu ya. Kalau misalnya memang ada kesempatannya gitu. Amin. Karena kayaknya memang karena menurut gue sebenarnya kayak gue baru ngeh juga gitu kemarin, kayak kalau misalnya buat bilang ini kayaknya udah cukup deh, jangan dilakuin lagi deh. Kayaknya itu kalau misalnya sekarang baru ngejalanin sekali kayaknya terlalu cepet deh buat bilang itu gitu kayak. Untuk bilang kayaknya ini jangan gue jalanin lagi deh. Untuk bilang itu kayak terlalu cepet gitu maksudnya. Kayak mungkin kalau udah berapa kali Baru bisa. iya baru bisa ngomong, bisa menilai apakah ini sudah udah kayak I'm done di sini, kayak gue nggak di sini lagi deh gitu. Oke. Itu sih. Gue suka keseniannya. Tapi untuk mencintai proses pembuatan filmnya itu berat. Gue juga sama. Ya. Ada press to pay lah. Tapi kan satu Iya, paket. iya. Satu paket. Iya, men. Tapi kalau ada kesempatan untuk berakting lagi, ya Pasti lu ambil kan? Pasti akan gue ambil pertimbangan baik-baik gitu. Nih gue sama kayak Mike. Yuk ganti kategorisan. Bukan lu? Gua Kategori. lagi jawaban gue masih bakal tetap sama. Gue respect banget sama semuanya, the whole part of movie, orang-orang idealis yang membuat sebuah karya untuk banyak orang nikmatin tuh gue sangat respect. Tapi do I deserve to be part of that? No. Itu kan sebuah hal yang beda lagi, gitu kan? Kalau mungkin gue sama Mas, gue bakal tetap ada keraguan. Oh iya, mungkin karena Mas ada pengen mengangkat gue, kan memberikan opportunity buat gue buat berkembang dan lain segala macam. Apakah gue bakal syuting film lagi? Apakah bakal membuka ruang? Of course. Tapi validasinya yang membuat gue bakal kekeh atau kokoh buat mengambil keputusan itu adalah validasi dari luar. Kayak misalkan ada opportunity dari luar. Yuk, lu main film, gue liat lu di Harusnya Horor, oke. Itu baru kau ngerasa. Gue langsung kayak oke, berarti opportunity yang kemarin gue gak sia-siakan dan opportunity yang datang juga gak bakal gue sia-siakan gitu loh. Kalau misalkan gak ada recognition ataupun gak ada validasi dari luar, gue gak bakal berani untuk mengambil keputusan tersebut. Menurut gue, lagi-lagi gue bakal disrespect ini semua. Nice one. The whole part movie dari entah persiapannya, dari orang berpikir nulis skrip dan lain segala macam, dari orang-orang yang casting berjuang buat nyampe posisi yang gue dapat secara cuma-cuma itu, menurut gue disrespect aja gitu. Mending kasih kesempatan buat orang Yang lebih pantas. lebih pantas. Itu kenapa Mas tadi gue nanya tadi, kalau misalnya setelah lo nonton film ini kelar, terus ada orang datang ke lo kayak ngasih lo komplimen atau misalnya bahkan memberikan lo tawaran film lagi, berarti kan di sana lo merasa kayak oh berarti bisa nih gue nih acting di sini nih. Berarti gue maksudnya kalau ada validasi dari luar nih gitu. Iya.
awalnya kan nggak percaya diri kan, tapi gara-gara ada yang kasih lo komplimen, ada yang bilang, ada yang ngasih lo kesempatan lagi misalnya, berarti kan lo kan merasa, jadi lo kayak gue bisa deh, gitu, ya kan? Berarti gue memang pantas nih. Iya, berarti kayak gue bisa gue deserve nih gitu. Itu sih. Karena kalau pujiannya datang dari orang sekitar doang gitu bisa ya. jadi itu bias. Iya, semua itu cuma comfort aja menurut Iya, gua. tapi kalau yang kesempatan datang dari orang yang memang bergerak di bidang ini, Tiba-tiba Bang Joko atau siapa, direktur siapa nawarin atau mana. Jadi kan kerja di sana. Gua kapok gak ya? Kemarin kita syuting berapa hari? 28 ya? Pertanyaannya, mau lagi nggak? Mau lagi enggak nggak? kapok apa enggak? Kapok apa enggak? Kapok enggak? Gue masih penasaran rasanya syuting kalau sama orang yang gak gue kenal. Itu gue juga. itu. Syuting sama orang enak bro. Enak. Belakang kamera kita bisa gibah. Kita bisa ngobrol segala macam. Gue masih penasaran segala macam. Kalau apa ya? Yang gue rasain sih kalau dibilang kapok mah enggak. Saya bilang kapok apa enggak. Balik lagi di deserve atau enggaknya cuma bisa orang yang menilai. Gue nggak bisa menilai diri gue ini gue pantas atau tidak. Balik lagi gue sih mencoba sebaik mungkin untuk lebih baik gitu. Cuman gue jadi manusia jarang banget feeling take control over my body. Biasa logic yang selalu menang. Selama proses syuting logic gue selalu kalah. Ada perasaan-perasaan yang jarang gue recognize aja. Ya banyak perasaan-perasaan yang jarang gue feel. Ya kayak ini fun fact ya. Sesimpel kayak kemarin yang acting itu, gue nggak tahu kalau kalian. Setiap kali gue disuruh acting itu gue masih ada rasa deg-degannya dan itu deg-degannya sama seperti hari pertama gue syuting Harusnya Horor. Gue pasti kalau lu ngeliat tuh gue pasti batuk lah, mual lah segala macam. Saya emang segrogi itu. Gue emang segrogi itu. Tapi pas memang pas proses syutingnya, surprisingly not too bad lah. Gue nggak bisa dibilang diri gue enjoy. Karena setelah malam-malam setelah syuting atau setelah kita kan syuting kan ada pindah set. Pindah set itu stressful buat gue. Kayak gue ada adjust ini, adjust sana, adjust itu lagi segala macam, sangat stressful buat gue. Sangat stressful prosesnya, tapi bukan sesuatu yang kayak anjing kayak gue nggak mau lagi deh. Jadi surprise, maksudnya gue bilang kayak rasa-rasa feeling yang biasanya gue kan selalu memendam apa yang gue rasakan dan memikirkan secara logika apakah ini baik dan enggak segala macam. Di film kan lo harus menghilangkan itu. At least yang gue tahu, gue kan mencoba memerankan seseorang, sebuah karakter, ya kan segala macam, dan itu ternyata fun. Jadi bisa gue pastikan Harusnya Horor ini film pertama gue, tapi gue pastikan seharusnya ini bukan film terakhir gue ya. I love you. Nah, Oke, Bot. Kapok nggak? Enggak. Gue bingung bang ya, gue orangnya nggak bisa ngomong bagus, nggak bisa jelasin bagus. Nggak perlu ngomong bagus, ngomong apa adanya aja, Bot. Bukan bagus elunya, maksudnya lu kapok apa enggak untuk acting? Ya jelasin ini gue bingung, kapok apa enggak. Tapi ada beberapa hal yang gue masih nggak bisa sinkronin. Nggak bisa gue kan ngentot gimana sih ngomongnya? Nggak bisa lu petik, nggak bisa nggak bisa gue pelajarin, adaptasiin. Gimana ngomongnya, kayak misalnya ya kayak ini wajar terjadi, tapi di gue masih kaget kayak menunggu lama banget. Itu stres gue. Oke. Abis itu menghafal lumayan gila. Abis itu yang kayak ganti-ganti lokasi. Yang iya, itu lumayan adjustment, schedule adjustment ya. Yes. Dan yang terakhir mungkin jarak ya. Karena itu gue nge-refreshing diri gue main game. Kalau misalnya jarak jauh gue lumayan gak ada waktu buat main game di rumah gue itu doang sih. Kapok sih. Sebenarnya jelas enggak lah. Kapok mas, ya kan? Gua sama kayak Mike. Kemarin nih, nyantot nih, gua ini dulu ya bentar ya. Gua udah hafalin orang nih. So iya nih. Ntar sorry ya. Siapa sih? Kang so iya ini bentar ya. Gua lagi trigger nih. Lu suka seninya? Gue suka seninya, everything about art. Mampus lo anjing. I love it. Tapi the whole process, wah.
proses. Nunggu, make up, terus apa namanya? Ya sama tadi yang set, nunggu ini, nunggu itu. Apalagi kalau cuaca lumayan zambar ya. Cuaca bar. Itu udah ready. Cuaca. Ih, ngentot. Itu main banget tuh, gila main banget sama buat. Makeup juga kaget makeup. Apalagi kalau siang jadi malam jadi siang Bam itu. Itu udah ready semua segala macem, udah make up on. Yuk. Hujan anjing, nunggu nggak tahu make upan kan. Kalau syuting di outdoor gitu, wah itu gila banget. Tapi gue boleh cerita nggak sih amaze-nya sama teman-teman kru waktu itu? Gila satset bacok. Iya. Goib. Tapi iya bener, gue amazed sama yang tadi Ibut sama Niko bilang, amazed sama the whole production-nya yang belum pernah gue experience sebelumnya. Kayak, lah, contoh yang gue sering banget ngomong ke lu, kok bisa ya bikin set gini ya, anjing artnya keren. Gue sering banget ngomong gitu, jadi keren. Iya, jadi ini kelihatan kayak jadul, ini padahal dibikin. Wah, gue respect sama orang-orang art ya, bisa membuat sesuatu rock yang nggak eksis jadi eksis. Iya, anjing. Gila sih itu. Kayak ada pelang toko apa, terus beneran kayak gitu, sekolah apa kayak bener kayak, wah Itu anjing, gila. Terus kayak lu masang lampu misalnya di atas tuh ada aja alatnya gitu. Bener gak sih? Itu respect. Respect. Terus yang kayak kertas timah yang buat lampu beda-beda juga ukurannya gitu. Aneh ya. OP anjing. Sama pencari lokasi juga yang nemuin. Ini kok bisa nemu ya lokasi kayak gini ya, yang kayak sama kayak di pala gua gitu. Ntar syuting di sini ya, misalnya di hutan ya. Hutannya tuh kebayang ih visualnya bener mirip gitu loh kayak. Iya lagi. Benernya bisa realisasikan, makanya gue respect sama the whole production. Di kamera sama pas kita lihat bentuk asli beda ya? Iya lagi. Editor, kamera, semua respect. Makeup artis, terutama itu bermain di mood ya. Karena kerja di term yang panjang kan, di waktu yang gila banget tuh. 12 ketemu 12 tuh gak gampang ya. Apalagi semakin malam ya. Senggol bacok. Senggol bacok. Pressure makin gede itu ya kalau kita bikin salah ya. Makin malam sih kita udah nggak ngobrol. Gila itu. Kayak fuck you guys. Nyamuk. Sorry deh malam. Suka gue bang. Iya, lo respect. Ya lu you born for it, bro. Iya. Udahlah, kita semua tahu lu you born for this lah, udahlah. You born for it. Nah dia lagi bukan cengin. Gua nggak ngecengin kita, nggak ngecengin lu, nggak kan kita lagi nggak belum figure juga. You born for this, man. Udah. Gue udah bilang dia kalau lahir tahun 1800 jadi pemain sirkus deh. Emang entertain aja. Udah. Pantes ke bawah spotlight aja. Iya, Gitu. entertain Serius aja. ini serius. Nggak lagi ngecengin lu udah. Lu Lu udah auto anjing. Cocok lu kalau di Indonesia ada film The Greatest Showman, nah itu lu tuh. Lu This is the greatest show tuh. Makanya gue bilang lu tuh dia bisa kalau in terms yang tadi bahas genre ya, lu komedi lu tegak semua anjing. entertainer lu sih. Wah, ngentot. Horor dia juga bisa orang menurut gua. Iya, maksud gua yang di bahas itu. Cuma kalau misalnya sorry ya kayak romance kayaknya kurang deh. Romance kurang ya. Kayak kurang deh. Kayak bisa dimakan. Tapi bisa dimakan, bukan berarti nggak bisa. Cuma kan paling cocok kan. Paling cocok. Di mata gua kan. Justru akan lucu ya tulisnya ketika orang yang bercanda mulu main film serius. Iya. Coba lo yang ini. Keren. Jangan rindu itu berat. Iya coba. Nggak lu coba acting ceritanya lu mau pisah kayak Rangga sama Cinta di airport. Coba. Salah, oke. Coba. Ceweknya gua. Yeay mau pergi. Lu coba, lu Rangga. Enggak ceritanya. Lu Cinta. Enggak, kayak gitu-gitu. Sekali. Enggak mau sekali. Muka lu masih merah. Nah, kan orang ngomong apa segala kan. Nah itu tujuan gue itu. Sesimpel, gue ambil sampel dari Jot aja. Tujuan gue tuh sesimpel si kontol ini ngobrol sama orang baru aja tuh nggak bisa. Susah, nggak bisa susah. Nggak bisa. Susah. Karena faktanya kalau dia nggak bisa, nggak akan kenal kita. Bukan. Tapi gue mau kasih lihat nih, Dor, ayo lo. Gitu. Sama kayak kalian gitu. Jadi lo orang bisa lihat dunia lebih luas lagi. Kalau dunia kita tuh nggak ada apa-apanya. All of this dream, everything, bro. Tapi lo orang udah acting gitu. Ya, you guys gotta be proud. Have to be proud. Bagus anjing. Winky sih gue.
Lu Winky ya. Aktor DJ. Aktor DJ. Winky lu. Winky gua. The next ya. Tapi Winky sih aktingnya gila, nggak bercanda, gila ya. He's a good actor sih. Muka kita bakal ada di Pengalaman nggak bohong lah. Pengalaman Nggak bohong. bakal ada exciting kok teh. Iya sih. Poster, kita di poster. Muka kalian baru. Kita nggak ada coy. Ada. Ada. Nanti kita ada Oh iya ada ini baru ya. Ada foto. Oh, ada poster baru. Foto pakai press kit. Mana Press kit yang bayar. Yang ini. ada riders. Flash kit yang kita pakai baju piyama. Ada foto lagi. Udah ada, Bang. Oh nggak mau lagi lah, gue rambut gue kayak gitu. Mending gak usah ada di poster. Kalau suruh foto begini begini lagi. Nangis gue. Tapi yang nyuruh Joko Anwar. Iya. Gue pura-pura gak denger gue tuh. Benci banget gue rambut itu. Sumpah. Thanks you. Nippon. Bener-bener gue sampai hari-hari gue tuh gue gak ada kerasa percaya diri anjing. Ya gitulah. Kurang lebih ya soal film karena TP udah main HP ya. Host kita udah main HP. Enggak susah juga sih kalau nanya ya. Kalau nanya tuh takutnya spoiling. Spoiler. Udah habis cendol otakku. Kalau soal hal-hal yang Ya udah, gue nanya ke sana. Gantian. Oke. Lo orang biasa lah. Bikin video endorsement lah, iklan buat brand something, di direct sama orang gini-gini. Rasanya apa di direct sama gue? Di luar dari out of respect, out of ini bahas profesional aja. Bukan kayak Anggaplah kita nggak kenal. ya buang di kesampingin respectnya, kesampingin ini film gua lah apa segala, rasanya di direct sama gua tuh apa? Gue ngerasa lu too much on your plate waktu itu. I'm sorry. Too Elaborate. much aja gitu. Kayak di satu sisi lu mesti main, satu sisi lu mesti direct, satu sisi jam istirahat lu makan. Jadi gue ngerasa kadang apakah lu nya available nih buat ditanya, apakah keputusan lu di saat bilang ini cut, apakah ini karena beneran cukup atau karena memang lu pengen mempercepat the whole proses yang melelahkan ini. Gitu, gue jadi ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Wajar. Karena gue ngerasanya ini kayak too much deh buat lu, dan gue tahu ini limit lu tuh sangat jauh gitu. Sangat sudah melewati limit lu gitu. Gitu. Gue bakal ngerasa lebih tenang mungkin kalau misalkan lu nya kelihatan relax, terus lu kayak ya udah cut, memang karena gue pengen cut aja gitu. Tapi karena lu nya terlihat capek dan lu bilang ini udah cukup, gue ngerasa apa beneran si Mas Cuma cepetin aja ya? iya, apa karena lu capek nih makanya lu cepet-cepetin, ada keraguan-keraguan seperti itu. Tapi enggak. Karena some point gue merasa ada kayak ini kayak Kurang nih. Iya, iya. Oh cukup ya? Kok cukup ya gitu ya? Oh udah ya? Gitu. Gue mah sangat amat terima, Ya lu kan- suruh gue retake sampai jam berapa juga gue terima. Ya kan gue yang nonton, kan gue yang lihat, Iya sih. kan gue yang lihat. Tapi emang beberapa kali dia nggak, maksudnya kayak ada titik gimana kalau emang kurang dia ini sih. Ada. Ih sering anjing, Iya. sering Ya, kalau anjing. bener kurang. Ayo, lari lu, ayo. Lari ngen. Gue yang gue suka ketika aku direct detailingnya. Detail. Such a... Lu sering banget ngerapin baju gue. Oh ingat. What? Shit, gue aja nggak inget. Oke. Ya terus lu kayak ada properti yang miring dikit, lu sih. Cuman gue nggak boleh sebut di mananya lah. Oh iya. Iya. Gak inget gue. Oh thank you udah diingetin. Oh shit, oke. Detailingnya. Menarik. Oh, mungkin nanti kali ya pas di BTS kali gue baru bisa lihat. Gue jadi penasaran pengen nonton film. Gue sih lebih penasaran. Gue pengen nonton sebenarnya. Nih bisa ini Jangan Blay. bukan Blay. Di mute semua tuh nonton di sini udah viewer gini dia di mina kita nonton. Iya. Iya. Cuek aja. Boleh gua. Gue boleh. Boleh. Sama kayak kita nonton bola. Sama kayak kita nonton bola aja. Layarnya tetap kayak kita nonton bola aja. aja, Iya. iya. Layarnya tetap kita aja. Cuma mute semua. Ya lu lihat. Tapi kalau mereka ngeliat reaksi kita nggak masalah ya? apa kan? Nggak masalah dong. Nggak masalah. Shit. Nggak masalah dong. Gue sih, gue mau. Gue gas. Gue kalau semua setuju gue bisa apa? Ya lu kalau mau main game kan Ya, lu kalau mau main semua setuju mah kalau secara hierarki sih
Gua suruh memang harus screening, memang harus nonton. Penasaran gue sumpah. Gue juga penasaran. Bisa diakalin lah itu, bisa ditutup pakai kardus Bisa apa? gampang. Lo orang harus nonton. Guys, nanti di channel gue ya, gue sambil begini. Pembajakan tuh sebenarnya tuh. Ini orang pembajakan sih. Gue sambil begini. Mantu kaca belakang, iya tenang guys. Coba belakang masih. Itu dapur. Right now. Right now. Boleh sih. Ini sih jamnya enak. Jamnya enak. Lo jam tiduran yang enak. Iya. Gue duduk, gue gini. Jamnya enak di Gue nggak nyender. Kalau nyender tidur gue gini. Gue siap bersedih. Ayo gua. Screening. Jangan, kita jangan. Gue mau. Vote aja. Kok jangan sih? Vote, Mau vote. lah. Kenapa Vote. jangan? Enggak vote kita aja. Yang mau angkat tangan yang mau. Gua. Yang mau angkat Saya tangan. mau. Brad. Iya. Bentar, gua lagi mikirin Itu cuek. teknis Mereka aja. cuma nontonin reaction kita doang. Iya, kalau nggak perlu Gimana? Bentar, gua lagi mikir teknisnya dulu. Gua lagi mikir teknisnya dulu. Enggak. Iya teknisnya. ADMI kan. Bukan masalah itunya. Actually gua nggak mau mereka ngeliat reaksi kita sih sebenarnya. Oh, Ya udah kita nonton di belakang aja Juan ngisi. Atau siapa ngisi? Simple dong. Goblok lu. ini aja. Juan suruh main Delta Force aja. Main Pak. Iya, screening Juan main aja, main. Terasa ya. Juan main itu ya PB. Ya udah kita nonton kru isi aja. Dia kurus aja. Iya, kruisi. Kalian peduli sama Iya. viewer tour nggak? Ya, selalu nggak masalah. Turun juga sudah setengah dua. Iya, Setengah dua udah juga. saatnya kalian tidur ya teman-teman ya. Hari ini udah banyak loh kegiatan loh guys, paduan suara, IRL, ada Ralinsyah dan Seandainya lu Niken. gak ada kegiatan ini, seandainya lu gak ada kegiatan screening ini, gue udah pasti minta bang bed. Iya. Iya. Kalau obrolan selesai gue udah pasti minta bang bed. Jujur gue udah push Nonton di mana? banget tadi abis IRL gue udah pengen tidur. Iya, sumpah, sumpah. Karena sih capek lo hari ini. Gue belum ada lomba lo hari ini. Gini aja, coy. Ini mati nih, mix semua mati segala. Kameranya di kalian di kru ngobrol ya. Lo orang yang ngobrol. Mampus Lo orang yang ngobrol. Gua orang mau nonton di sini. Mampus lu Dut, anjing ya. Sudah, kayak gitu aja. Oh lu pakai OBS kamera belakang gitu ya? Enggak. Oh rekam. BTS aja BTS. BTS gue. Ya boleh. Ya. Boleh. Ayo. Iya. Gua nggak mau Gas. nonton ngelihat reaksi kita semua. Yes. Bro. Iya. Itu dia maksud gua. Krude, suka ya? Kalian Krude suka kan sih, ya. Krude? Suka kan kru deh Suka kan Kru ada itu. Delta Force Juan, kru Juan deh, and mic kru aja dia bilang. Tapi pastiin mic yang sana gak nangkep suara dari sini. Iya. Iya. I'm sorry. Kita butuh experience. Enggak usah segenceng gimana sih, Pan. Iya biasa aja. Senormal nonton film aja. Ini bocor gak? SBGM nih. Sebagai Pintunya dirapetin aja. Enggak maksudnya Krude, serapetnya aja. Orang baik lah guys, anjing. Kamera di Kratos katanya. Pengertian dah lo orang. Delta Force sih kata Baik gua. lo orang. Double viewer. W viewer. Orang keren dah, sumpah. Gila. Baik lah lo orang. Ya Kami- kalau kami orang mau- IRL kek kemana kek? Lo orang IRL kek kemana? Iya, kalian ARL kek kemana kek? HTRG. Iya, kalian ARL kek. Pergi makan sana. Ngopi. Ngopi. Gue bayarin ngopi. Sono. Pergi deh. IRL. Sahur. Nah, biarin kita bersepuluh di sini nonton. Lo orang IRL lah. Iya, keputusan director ya. Sorry banget nih. Kemarinnya tuh makan enak udah aman bayarin Gua main power ya. Lu pada sekalian sahur. Iya. Bener. Iya tadi. Ali itu aja yang kemarin. Ya kemarin aja. Apa anda yang nge-carry, pada nge-carry ya?